Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Sungguh merupakan kebahagiaan kita dapat kembali bersama-sama di Rasil untuk Islam yang satu di dalam acara perlindungan anak yang mudah-mudahan mempersuasi kita semua menjadi orang-orang yang begitu berperan dengan manfaat positif bagi anak-anak bangsa ini. Tentu saja tidak lupa syukur alhamdulillah atas karunia Allah ini, juga salam selawat kita lantunkan kepada junjungan umat Muhammad Rasulullah SAW yang mudah-mudahan kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, hari ini narasumber kita sudah hadir, siap untuk menyampaikan materi yang bisa jadi memang sangat kita perlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Dr. Hamid Patilima sudah siap untuk membahas terkait dengan yang tadi sebelumnya kita bincangkan, yaitu ketahanan anak. Aspeknya khusus nilai positif ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita segera simak saja acara ini agar tidak tertinggal. Silakan. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, terutama yang ada di Kota Batam, Kota Palembang, Kota Pontianak, Kota Sukabumi, di Jabodetabek, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Yogyakarta, Bondowoso dan Banyuwangi. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ketahanan anak. Kita memastikan bahwa anak itu dapat menyesuaikan diri di masa kini maupun pada masa yang akan datang, insya Allah. Dengan begitu dia akan menjadi individu yang hebat. Ayahanda dan Bunda, aspek yang hari ini yang akan kita bahas itu aspek yang kelima. Yang sebelumnya adalah untuk mengingatkan saja. Yang pertama itu memastikan anak merasa aman. Jadi keamanan dasar ini menjadi penting sehingga anak percaya bahwa di mana saja dia berada dia selalu diawasi oleh Allah. Dan orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak itu dapat dipercaya. Untuk memastikan ini, Bunda Nuning perlu pendampingan, pembimbingan dari ayah dan bunda di rumah. Yeah. Yang kedua adalah memastikan anak mendapatkan pendidikan. Pendidikan ini Bunda Nuning tidak harus melalui proses sekolah. Karena 0 sampai 8 tahun sekolah yang paling terbaik untuk anak-anak kita itu ada di rumah Bunda Nuning. Di sana ada laboratorium dengan fasilitator yang hebat, yaitu ayah dan bunda. Untuk itu ayahanda dan bunda, kita dipilih oleh Allah menjadi seorang ayah dan seorang bunda. Itu tidak hanya memberi makan dan minum, tapi juga bagaimana kita memfasilitasi dia, karena ayahanda dan bunda berfungsi sebagai pendidik pertama dan utama. Lalu yang ketiga Bunda Nuning adalah memastikan bahwa anak-anak itu dia terbangun persahabatannya dengan teman-temannya. Dan Bunda Nuning, persahabatan ini menjadi sangat penting pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Insya Allah Bunda Nuning, dengan anak memiliki teman dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, bangsa, agama, ataupun dari berbagai bentuk fisik, insya Allah anak akan mudah menyesuaikan diri, dan dia akan mudah untuk diterima, dan dia akan mudah untuk bergaul dengan siapapun. Ini kuncinya ada pada ayah dan bunda untuk bagaimana mereka memfasilitasi mereka. Lalu yang keempat adalah memastikan bakat dan minat anak itu benar-benar berkembang. Bakat dan minat ini Bunda Nuning kuncinya pada
bagaimana ayah dan bunda memastikan harga diri anak selalu tinggi. Karena dengan harga diri anak tinggi, insya Allah kepercayaan diri itu otomatis akan terbangun. Dan ini yang kemudian akan berbalik bila kita menjatuhkan harga diri anak, itu akan mengalami kesulitan diri untuk menyesuaikan diri dengan siapapun. Karena dia mau kemana-mana dia tidak percaya, karena dianggap apa yang dia ketahui. Dan ini yang kemudian ayahanda dan bunda menjadi sangat penting. Lalu yang kelima, Bunda Nuning, adalah bagaimana memastikan aspek nilai positif anak itu benar-benar berkembang. Ayahanda dan bunda, sangat sederhana kita melihat anak-anak yang bermasalah dari aspek pendampingan, pengasuhan, pembimbingan. Sederhana Bunda Nuning, kalau ada anak kita suka marah-marah, atau ada anak kita yang agresif, kemudian dia suka menyalahi orang lain, dia selalu menang sendiri, dia selalu menganggap bahwa dia yang menjadi perlu didengar. Dan suatu waktu kita juga akan melihat Bunda Nuning, kalau ada anak yang sudah mulai menarik diri. Orang-orang atau anak-anak yang dalam kondisi yang saya sebutkan sebelumnya itu sesungguhnya bertanda anak-anak tersebut pada dasarnya adalah korban kekerasan. Jadi ayahanda dan bunda, bagaimana kita memastikan menghasilkan anak yang tidak pernah mudah marah, dia tidak pernah mudah menyalahkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Sederhana adalah kita tidak pernah melakukan kekerasan pada anak kita. Minimal bentuk kekerasan yang paling rendah itu Bunda Nuning adalah berkata Berkata saja kita tidak boleh kepada anak kita, karena nanti anak kita akan mudah berkata kepada orang lain. Dan ini yang kemudian kita sudah ketahui Bunda Nuning, kalau ada anak yang suka marah-marah, lalu dia suka menyalahkan orang lain, lalu apalagi Bunda Nuning, dia agresif, lalu pingin didengar, lalu pokoknya dia pingin semua, yang kemudian itu menandakan dia sesungguhnya adalah individu yang menjadi korban, dan ini akan menyulitkan bagi dia untuk bergaul dengan siapapun. Dan apa yang perlu kita perhatikan agar tidak menghasilkan anak-anak yang seperti ini Bunda Nuning, supaya anak kita memiliki daya tahan. Untuk itu ayahanda dan bunda di rumah, terutama kakek nenek juga, paman bibi, pertama kita harus memastikan anak kita itu harus kita bantu untuk mengenal nilai-nilai positif dari anak kita. Apa nih yang positif dari anak kita ini? Ini perlu kita hitung Bunda Nuning. Ayahanda dan bunda coba hitung apa yang positif, nilai-nilai positif dari anak kita. Bangun pagi tepat waktu, apalagi lalu langsung ke kamar mandi, kemudian dia langsung sikat gigi mandi, lalu kemudian dia tidak langsung sarapan, bagaimana membersihkan dulu tempat tidurnya dia, lalu kemudian menata dengan baik semula seperti yang sudah disediakan oleh bundanya sebelumnya, atau dia bersama bundanya mempersiapkannya. Itu saja usia kapan Bunda Nuning untuk melatih anak seperti itu tiada lain di range 0 sampai 8 tahun. Wow, golden age ya. Kita harus persiapkan anak-anak di usia itu, insya Allah. Dengan kita mulai membantu mengenal nilai-nilai positif anak kita, insya Allah ini yang kemudian akan menjadi memudahkan dia
untuk mempraktikkan. Tapi kontrolnya tetap ada pada ayah dan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membantu anak untuk mengenal emosi dia. Emosi itu sekarang kalau dengan WhatsApp atau dengan Facebook atau dengan media sosial, kita sudah dibantu oleh teknologi untuk menggunakan emoji yang marah-marah atau senyum atau gembira atau apa itu. Kemudian membuat orang senang. Kita hitung, apakah anak kita mudah marah? Ini berarti ayahanda dan bunda perlu menelusuri kenapa anak kita mudah marah. Sebetulnya itu sederhana, Bu, Bunda Nuning atau ayahanda dan bunda di rumah, untuk menelusuri kenapa ya anak kita ini masih kecil gampang marah, emosi. Sederhana, tanyakan kepada ayah waktu bunda sedang mengandung, apakah ayahnya suka marah-marah nggak sama bundanya? Atau bundanya suka marah-marah, jadi apa saja dijadikan jadi emosi. Nah, itu coba cek. Kalau ayahanda dan bunda mampu mengetahui dan mengenal sumber masalah, obatnya sederhana, Bunda Nuning. Memeluk anak itu, lalu kemudian meminta maaf bahwa, nak, kamu menjadi anak suka marah ini karena kontribusi dari bunda. Untuk itu maafkan bunda. Ini menjadi penting. Jangan dibiarkan. Jangan sampai ada orang mengatakan, marah itu adalah biasa saja, itu kodrat dari. Enggak, itu sebetulnya bisa dicegah, bisa di-manage. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda, kalau kita menemukan anak kita suka marah-marah, segera koreksi diri. Sumber kemarahan anak ini dari mana? Ini menjadi penting. Itu yang perlu kita ketahui. Lalu, apakah anak ini selalu gembira? Emosinya ramah kepada siapapun. Nah, ini otomatis kita bisa ketahui ya. Ini sumbernya juga dari ayahanda dan bunda saat mengandung, dan si ayah yang selalu menciptakan ruang yang gembira buat bundanya, itu yang kemudian akan terekspresi dan akan terekam pada anak kita. Nah, ini menjadi poin penting. Jadi tolong dihitung hal-hal yang emosi positif dia atau emosi negatif dia. Ini yang kemudian kita akan cepat mengetahui dan kita akan mengenal bagaimana emosi anak kita. Ini yang kemudian akan membantu aspek nilai positif anak akan berkembang. Itu yang kedua. Yang ketiga ini, Bunda Nuning, adalah mendorong anak berperilaku proporsional. Proporsional itu yang tidak dibuat-buat atau yang aneh-aneh gitulah, yang menyenangkan siapa saja yang ada di rumah. Terutama contoh yang sangat sederhana, Bunda Nuning, kita mau melihat perilaku anak kita itu, kita ajak dia ke rumah tetangga. Kalau di rumah tetangga dia suka naik kursi lalu lompat-lompat, itu sesuatu bertanda bahwa itu tidak ada di rumah fasilitasnya. Dan sederhana, Bunda Nuning, untuk mengenal anak seperti itu bertanda bundanya sebelumnya tidak mempersiapkan anaknya untuk mengunjungi rumah tetangga. Apalagi sampai mau di kegiatan arisan, kegiatan mudik bersama. Ini menjadi penting ya. Kenapa mudik bersama? Karena kita beberapa bulan lagi, tinggal sebulan ya Bunda Nuning, kita akan mudik. Ini kita bisa membaca perilaku anak kita. Anak itu tergantung dari cermin. Cerminnya siapa, Bunda Nuning? Ayah bunda. Ayah dan bunda. Ini ayah dan bunda. Coba lihat, kalau
perilaku anak kita adem, menyenangkan, apalagi Bunda Nuning, pokoknya yang bagus-bagus, itu adalah kontribusi ayah dan bunda. Tapi yang sebaliknya juga, kalau ada anak yang pokoknya dia seperti pernah lihat ayam Bunda Nuning atau bebek yang ditaruh di kandang, terus pada saat dia dibuka pintunya, bagaimana itu? Oh, jadi agak sedikit kacau tuh karena dia pingin bebas. Jadi ini berarti ada sesuatu yang di rumah membuat anak itu dia mau mengekspresikan apa yang menjadi dihalang-halangi atau ditekan-tekan atau dibatas-batasi di rumah, dan itu yang kemudian baru terlihat ada di rumah. Sederhana Bunda Nuning, kita lihat ada ayah atau ada bunda itu narik-narik anaknya, itu sebetulnya di tempat-tempat umum, itu sebetulnya waktu di rumah tidak dipersiapkan. Untuk itu ayah dan bunda untuk menghasilkan anak yang memiliki nilai positif, kita perlu latihan. Jadi harus ada training. Bukan anak itu lahir begitu saja terus dia jadi gitu. Harus di training untuk memegang bolpen atau pensil sehingga menghasilkan sebuah angka atau huruf atau gambar. Anak itu kan ada proses untuk memegang, mengenal, lalu menggariskan, ada tebal, ada tipis. Itu semua dilatih. Apalagi hal-hal yang terkait dengan perilaku. Perilaku ini tidak lahir begitu saja, tapi ada model, ada contoh yang sederhana di rumah. Untuk itu ayahanda dan bunda dorong anak untuk berperilaku proporsional. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ini Bunda Nuning, mendorong anak untuk bertanggung jawab. Mendorong anak untuk bertanggung jawab itu sesungguhnya sangat sederhana, yaitu diawali dengan kita berdiskusi dengan anak Bunda Nuning. Ambil contoh, anak kita diberi tugas untuk bangun tepat waktu. Itu perlu diskusi nggak Bunda Nuning? Atau langsung pokoknya, pakai pokoknya. Itu perintah yang tidak menyenangkan. Adek, pokoknya kamu bangun jam 4. Atau adek pokoknya sore tutup pintu, tutup jendela, apalagi belajar. Ini ayahanda dan bunda itu perlu didiskusikan bersama-sama. Dan ini yang kemudian tugas anak itu cuma satu Bunda Nuning. Apa? Lupa. Jadi tugas anak, ayahanda dan bunda, kakek nenek, mereka tugasnya hanya lupa. Lupa terhadap apa? Terhadap apa yang telah disepakati bersama ayah dan bundanya. Misalnya, ayah dan bunda perlu menghendaki anak ini selalu bertanggung jawab terhadap apapun yang harus dia kerjakan. Itu harus diawali dengan berdiskusi, bermusyawarah, lalu kemudian ditemukan titik temu kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama ini yang kemudian diputuskan oleh ayah, diputuskan oleh bunda, bahwa si anak yang tua dapat tugas ini, anak yang tengah dapat tugas tertentu, lalu anak yang paling adik mendapat tugas yang paling tertentu juga. Ini disepakati, lalu kemudian tugas bunda satu hari itu minimal 5 kali untuk mengingatkan Bunda Nuning. Mengingatkannya itu dengan berbagai media. Kita tulis di depan tempat tidurnya atau di depan lemarinya, kemudian di kamar mandinya, di tempat makan, lalu di mana? Di pintu mau dia keluar, itu dituliskan itu semua. Jadi intinya minimal sehari
untuk melatih anak bertanggung jawab terhadap sesuatu yang belum biasa kemudian menjadi kebiasaan atau menjadi adat istiadat itu minimal 5 kali dalam sehari. Sampai kapan? Selama 3 tahun. Jadi totalnya untuk mengingatkan anak untuk melakukan hal yang positif itu benar-benar sekitar 5.475 kali. Hitungannya itu sehari 5 kali selama berapa? 3 tahun. 3 tahun berapa? 365 hari. Dihitung saja itu apa yang akan kita sampaikan. Jadi itu yang keempat. Jadi melatih anak untuk bertanggung jawab. Tapi selalu di bertanggung jawab itu benar-benar anak itu ada yang melakukan dengan penuh tanggung jawab, tapi ada anak yang melakukan yang setengah-setengah. Ini juga perlu ada sedikit penekanan dan segera koreksi dalam hal yang positif juga perlu kita terus memotivasi, tapi yang suka lupa itu yang perlu juga harus mendapatkan perhatian, penanganan untuk perlu kita follow up. Dengan apa? Kita ajak dia diskusi lagi. Kenapa dek tadi sore tidak tutup pintu? Maaf bunda, lupa. Jadi dia langsung meminta maaf. Nah, yang kedua, kalau lupa lagi itu perlu didenda berapa persen mungkin ya dari jajan yang sehari-hari dia terima. Lalu yang kalau dia melanggar lagi yang ketiga perlu didenda secara 100% mungkin. Tapi kalau anak itu melanggar yang keempat, yang perlu dikirim ke psikiater adalah ayah ibunya Bunda Nuni. Karena tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, lalu tidak memiliki kemampuan untuk mempersuasi hal-hal yang apa yang harus dia perbuat. Ini membangun tanggung jawab ini sejak dari awal. Kenapa kita banyak menemukan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab Bunda Nuni? Karena tidak dipersiapkan sejak dari awal. Tanggung jawab ini menjadi penting. Kalau di Jepang itu ada caranya untuk mempertanggungjawabkan sesuatu. Kalau di Indonesia belum ada, karena orang-orang kita belum terbiasa terkait dengan ini. Ini menjadi penting. Kemudian mendorong anak untuk membantu temannya. Bagaimana ini Bunda Nuni? Mendorong anak untuk membantu temannya. Temannya ada 2 kutub Bunda Nuni. Ada anak yang baik dan ada anak yang selalu berperilaku kurang menyenangkan, mungkin menyenangkan diri anak kita. Apakah dua-duanya harus dibantu oleh anak kita? Harus kita memberi bantuan kepada yang selalu berbuat baik kepada anak kita, kita bantu. Lalu yang selalu mengganggu anak kita, kita juga bantu. Anak kita terbiasa, kita dorong untuk membantu temannya. Karena ini yang tidak banyak kita ingatkan atau kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena dengan dia membantu temannya yang baik, itu ada hal yang dia dapatkan sesuatu yang mungkin tidak ada di sekolah itu benar nih. Makna dari hal-hal tersebut. Lalu kemudian, kenapa kita membantu orang yang suka mengganggu anak kita? Karena di sana ada sesuatu yang mungkin lewat bantuan dari anak kita, insya Allah pada suatu waktu anak itu akan menjadi anak yang baik terhadap anak kita. Dan di situ Bunda Nuning kita akan mendapatkan pembelajaran yang paling penting. Ini ayahanda dan bunda yang perlu kami tekankan. Lalu yang terakhir, untuk membangun aspek nilai positif ini yang terakhir adalah kita mendorong anak kita untuk saling menghargai dan menyayangi temannya. Menghargai
dan menyayangi, mengapresiasi dan meninggikan martabatnya. Ini Bunda Nuning, dalam kondisi apapun anak kita harus kita dorong. Bagaimana kita mendorong anak itu selalu menghargai, menghormati siapapun, karena dia adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat, karena dia adalah manusia ciptaan Allah yang harus selalu dia hargai dan dia harus selalu hormati. Dengan begitu, berkata saja kepada temannya, anak kita tidak berani. Terbayang gak Bunda Nuning? Iya. Kalau dari setiap rumah akan lahir anak-anak yang tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah meremehkan orang lain, dan tidak pernah membuat orang lain itu merasa terendahkan. Insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang damai, dan yang kemudian apa yang dipikirkan oleh para pimpinan kepala negara pada tanggal 20 November tahun 1989, mereka itu menyepakati sebuah konvensi hak anak, di mana di balik itu semua mereka menghendaki pada suatu masa bila dunia ingin akan damai, tidak ada lagi orang-orang yang merendahkan orang lain. Melalui apa? Penancapannya, penanamannya, pengembangannya itu pada anak usia dini, terutama di usia 0 sampai 8 tahun. Karena di sana 80% Bunda Nuning. Bagaimana dengan fakta sekarang? Itu flashback ke belakang dengan kejadian-kejadian yang terakhir yang agak viral Bunda Nuning. Itu sangat sederhana. Kalau ada anak yang bermasalah, sebetulnya kita bisa menunjuk siapa sebetulnya yang bertanggung jawab Bunda Nuning. Iya. Ayah ibunya, kakek, nenek, paman, bibi dari bagian ayah dan dari bagian bunda. Tapi apakah hanya sampai situ? Tidak. Tetangga, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Pak RT, Pak RW, siapa lagi Bunda Nuning yang ada nih? Hansip, apalagi yang ada di masyarakat yang ada di sekitar anak itu. Yeah. Ini yang harus bertanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah para budayawan yang selalu menjaga keseimbangan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan bahwa ketahanan anak dari aspek nilai positif itu sangat tergantung dari ayah dan bunda yang dipercaya oleh Allah sebagai pendidik pertama, yang kalau hari ini menjadi seorang fasilitator utama terhadap anaknya, di mana anaknya menjadi pusat, ayah ibunya adalah menjadi fasilitator. Anak mau jadi apa? Tergantung fasilitatornya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sebuah kalau mau dibilang sentilan kah atau apa, yang jelas apa yang barusan kita simak itu adalah merupakan tanggung jawab awal, karena Allah sudah mempercayakan buah hati kita miliki dalam keluarga kita. Dengan apa yang sudah kita simak, mudah-mudahan kita punya tambahan bekal untuk sadar diri. Sadar diri itu sesuatu yang kelihatannya biasa aja, tapi kalau terlambat munculnya di golden age anak-anak kita di usia 0 sampai 8 tahun, kerugiannya kita sendiri juga yang akan merasakan. Baik, Dr. Hamid, kita langsung ke pertanyaan yang sudah dikirim. Ini dari 0811 sekian. Saya menyimak dan sangat terpersuasi, tapi saya ingin tahu bagaimana cara yang pas memotivasi anak agar percaya diri. Karena yang saya tahu kebanyakan dari anak-anak itu kok nggak pede ya. Terima kasih. Iya.
Makasih. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini kepercayaan diri itu nanti akan terakumulasi pada pembahasan minggu depan. Oke. Memastikan anak itu memiliki kompetensi. Kompetensi itu untuk sederhananya adalah bagaimana kita memastikan anak kita percaya diri, kita selalu meninggikan harkat dan martabatnya. Harga diri anak itu adalah utama. Jangan pernah kita sekali-sekali menjatuhkan anak kita. Baik itu di depan ayahnya, di depan kakaknya, atau di depan adiknya, atau di depan kakek, atau di depan nenek, paman bibi, apalagi tetangga. Jangan sampai. Jadi Bunda, kalau sekali kita berkehendak anak kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, itu selalu kita bagaimana memastikan harga diri anak kita itu utama untuk kita jaga. Jangan sampai kita kalau di sosial media itu, misalnya di Facebook Bunda Nuning, ada yang jempol, selalu kan jempol itu naik ke atas. Iya, ini diturunin. Ini jangan sampai dia diturunkan. Ini tergantung dari mulut kita. Mulut atau dari gerak-geri diri kita saat anak kita melakukan sesuatu, kemudian itu ada respon. Kehendak respon yang selalu keluar dari mulut kita adalah respon yang positif, yang itu yang kemudian yang selalu mendorong anak terus untuk memperbaiki. Bagaimana kalau dia melakukan hal-hal yang itu tidak menyenangkan diri kita? Kita coba telusuri. Mungkin dari yang tidak menyenangkan itu ada yang positif. Jadi cara menghitungnya itu perlu ketenangan, tidak perlu terburu-buru untuk segera menilai anak kita. Bunda harus menelusuri dulu. Misalnya kalau dia melakukan hal yang tidak menyenangkan buat kita dan kita kemudian tidak segera mengeluarkan sebuah penghakiman atau penghukuman terhadap anak kita. Telusuri, kita selidiki apa ini yang menyebabkan. Mungkin kita berharap dia menghasilkan karya yang hebat Bunda Nuning. Pada waktu-waktu tertentu dia mungkin latihannya agak sedikit kurang, atau dia agak sedikit kurang fokus, atau mungkin dia mulai terganggu, ada main game atau apa, itu yang mengganggu konsentrasi anak kita, sehingga pada saat dia mengekspresikan sesuatu yang kita terlalu berharap tinggi terhadap apa yang akan dia tampilkan, tapi ada sesuatu yang kemudian kita kritik, yang kemudian menjatuhkan diri dia, itu yang kemudian akan merusak kepercayaan diri anak. Untuk itu tolong jaga bibir dan jaga tangan untuk tidak mudah langsung segera menjatuhkan martabat anak kita. Ini Bunda Nuning penting. Itu butuh latihan. Iya, jaga bibir, jaga tangan. Kelihatannya gampang ya, tetapi emosi yang sekecil apapun kadang-kadang juga memunculkan kalimat yang diksinya sangat tidak mendukung ya. Iya, itu sumbernya Bunda Nuning tidak lahir begitu saja. Kalau ada seorang ibu yang cepat mudah memarahi anaknya, itu sebetulnya dia sesungguhnya korban dari ibunya dulu. Ya. Apalagi kalau anak gadis itu selalu dimarahi oleh ibunya. Ini untuk itu ayahanda dan bunda yang di rumah memiliki anak gadis, jangan mudah memarahi. Meskipun maksudnya baik, ngasih tahu. Tidak tahu. ada memarahi itu baik, tidak ada. Oh, mungkin adanya yang salah ya. Penting diskusi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Rudi. Saya masih sangat jauh dari
peran seorang ayah yang oke, karena saya adalah anak yatim piatu yang dititipkan di tempat yatim piatu, sehingga secara langsung pendidikan dari ayah dan ibu tidak saya alami. Bagaimana membuat, kalau tadi dibahas tentang bagaimana membuat anak pede, saya justru kebingungan bagaimana membuat mereka taat pada apa yang sudah diajarkan. Tadi berapa ribu ya dalam 5.475 kali. Berarti selama itu tidak boleh stop untuk mengingatkan. Oke, jawabannya silahkan Pak Hamid. Baik. Tentang bagaimana membuat anak-anak konsisten dengan tanggung jawabnya. Terima kasih Bunda Nuning. Sejak dini anak itu dibimbing, insya Allah pada usia lanjut dia tidak perlu lagi diberi pendampingan, dia tidak perlu lagi nasihat, karena itu sudah tertancap. Pengalaman ayah yang lahir dari tidak lagi memiliki ayah, tidak lagi memiliki bunda, itu yang kemudian coba tanyakan apa kebaikan-kebaikan dari ayah kita dan bunda kita. Kemungkinan besar dari kakek atau nenek atau paman bibi. Tapi itu kalau tidak terkejar, kita ambil hal yang baik-baik dari pengasuh kita di panti asuhan. Hal-hal yang positif itu yang kemudian kita internalisasikan pada diri kita. Kalau ada yang negatif, itu kita buang. Malah itu justru akan menjadi filter buat diri kita untuk kita tidak akan ulangi pada anak kita. Bagaimana dengan cara agar anak ini dia penuh tanggung jawab? Tadi segala sesuatu harus diawali dengan berdiskusi. Dari hasil diskusi kita akan temukan titik temu mudah dilakukan oleh anak dan mudah bagi kita untuk mengawasi, memantau, mengingatkan. Iya. Kalau itu sudah kita sepakati bersama-sama, tugas ayah adalah memutuskan. Jadi keputusan itu semua ada pada ayah, bukan pada anak. Keputusan untuk menegakkan aturan itu. Kemudian tugas ayah adalah mensosialisasikan. Minimal sehari 5 kali. Untuk itu tugas ayah itu memberikan kabar gembira dan peringatan. Salah satu kabar gembira itu kalau anak kita menjalankan apa yang sudah kita sepakati, beri pujian, sesuatu yang mengembirakan. Dan kita juga harus selalu beri bintang. Bintang. Tapi kalau anak itu melampaui, tidak melakukan apa yang kita perintahkan, dia akan rugi sendiri. Dan itu yang kemudian perlu kita garis bawahi. Jadi kita garis bawahi aja. Garis bawahi untuk kita ajak lagi anak kita untuk berdiskusi, untuk menemukan hal-hal apa yang kemudian membuat dia agak sedikit delay, agak sedikit ogah, atau ada sedikit apa Bunda Nuni. Pokoknya aku tidak mau gitu. Bagaimana itu? Itu menjadi tantangan buat ayah untuk memastikan anak-anak kita menjadi individu yang bertanggung jawab. Demikian Bunda. Harus walk the talk juga ya. Kalau minta anak-anak melakukan apa yang biasa dilakukan sementara kita sendiri enggak, hello. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada banyak jempol. Menjaga bibir dan tangan, wow, dari Ibu Anggit. Kemudian dari Pak siapa nih, Sis ya, juga terima kasih dengan materinya hari ini. Oke, kemudian pertanyaan yang lainnya datang dari, tidak disebutkan juga, terkait dengan pasangan saya suka ngomel, anak-anak pasti nurun. Gimana caranya ngasih tahu pasangan agar nggak gampang ngomel? Ini nggak disebut laki atau perempuannya nih. Apakah ibu atau ayah yang suka ngomel? Terima kasih. Ini berarti perlu libur. Jadi ajak istri ke puncak mungkin kalau di Jakarta, diskusi. Lalu kemudian
ambil tuh film-film, kita kumpulkan itu film-film yang dapat dijadikan testimoni. Kita diskusi nih, kalau bunda suka marah anak kita, ini dampak anaknya nanti seperti ini. Tapi kalau bunda menyayangi, mendukung, memfasilitasi, tidak mudah menjatuhkan anak kita, ini hasilnya seperti ini. Dari situ awal pembicaraan. Itu yang kemudian tugas suami. Kalau misalnya ini suami memiliki istri yang suka ngomel atau sebaliknya, itu tinggal kita sepakati bersama-sama bahwa ayahanda dan bunda yang dibutuhkan oleh anak itu adalah ketenangan. Lalu anak butuhkan itu adalah contoh, mereka mau belajar. Tapi yang paling penting juga, anak pingin dengan ayah ibunya itu sebagai sahabat. Jadi persahabatan itu yang kita dorong. Yang ketiga itu penting. Sebetulnya kuncinya dari rumah dulu, bersahabat dengan anak. Jadi anak itu sudah terbiasa menjadi sahabat orang rumah, iya. Kemudian dipersuasi untuk punya sahabat di luar rumah, saudara-saudara kita sendiri juga, kakek, nenek, dan siapapun. Kebayang nggak tuh? Kebayang. Tapi ada tips nggak untuk itu? Karena nggak mudah menjadi orang tua sekaligus sahabat. Biasanya orang tua tuh ya gitu deh. Karena orang tua pura-pura sibuk. Nggak juga, beneran sibuk tahu. Sibuk ya. Ya, kita kan sudah diberi amanah oleh Allah untuk mendampingi, membimbing anak. Ini yang keempat, Bunda Nuning, ya, adalah selalu menjaga harga diri anak. Jangan direndahkan, Jangan disalah-salahin. Kalau di kriminologi kami pelajari itu, Bunda Nuning, kata to respect. To respect itu kan menghormati, respect, menghargai. Kalau anak itu sejak awal dihargai, dihormati oleh ayah ibunya, kemungkinan anak itu akan melonjak, kan? Akan menjatuhkan martabat kita, kan? Ini yang jadi tantangan. Jadi anak itu sudah kita hormati, kita hargai, insya Allah dia akan menghargai orang lain. Minimal temannya. Untuk itu tolong berkata saja itu tidak boleh. Apalagi sampai merendahkan, menjatuhkan martabat dia. Yang utama ayah dan bunda lakukan adalah selalu memberi bintang. Nah, jangan pernah menjatuhkan mental anak. Kalau ada sesuatu yang perlu kita koreksi, itu segera kita garis bawahi. Lalu anak itu langsung kita ambil. Cara mengambilnya hanya ayah sebagai pengkritik dan anak yang akan dikritik yang mengetahuinya. Jangan sampai bocor ke bundanya. Ya. Karena anak kita memiliki harga diri. Ini nih yang kayaknya mesti ditingkatkan. Bahkan antara ayah dan anak, sampai juga dirahasiakan dari bunda agar tidak terjadi tekan menekan yang tidak jelas. Iya. Ya. Sementara kita sudah di penghujung, tapi masih ada satu yang bertanya terkait dengan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan agar anak tidak egois. Karena anak saya kebetulan apa-apa mau menang sendiri. Umurnya padahal baru 4 tahun. Sederhana. Belum telat ya. Iya, sederhana. Telusuri kondisi pada saat ibu mengandung anak tersebut. Bagaimana perilaku ayahnya kepada bundanya. Dan itu yang kemudian akan terekam pada anak kita. Kalau kita sudah ketahui itu sumbernya mungkin dari ayah atau dari bunda, di antara berdua harus meminta maaf kepada anak tersebut. Dengan meminta maaf, dan kemudian anak juga perlu diperlihatkan satu video tentang testimoni, atau perlu kita tunjukkan tuh kalau ada orang yang egois itu dampaknya seperti ini. Kita bisa lihat ada anggota DPR atau apa ya. Biar contoh ya, atau yang kemarin-kemarin juga bisa. Jadi contoh itu nanti dampaknya itu yang dirugikan bukan hanya anak itu sendiri, karena di belakang anak itu
ada identitas ayah ibunya, Ibu. ada identitas kakek neneknya, ada identitas masyarakat yang ada di sekitar anak tersebut. Kalau itu kita biarkan berlarut-larut, yang rugi adalah semuanya. Tapi yang paling menderita adalah anak kita. Untuk itu segera kita temukan sumber penyebabnya, lalu kita koreksi bersama-sama supaya tidak berkembang, tidak menjadi satu identitas anak kita bahwa dia adalah individu yang egois. Ini yang menjadi penting. Itu mungkin yang perlu kita tekankan dari pembicaraan hari ini terkait dengan aspek kelima, ketahanan anak agar dia mampu menyesuaikan diri dia pada masa kini dan pada masa yang akan datang, sehingga dia menjadi individu yang sangat diharapkan oleh siapapun yang ada di sekitar dia. Pokoknya kalau tidak ada dia, kayaknya tidak lengkap. Ini terkait dengan ada pertanyaan yang masuk terakhir, kalau membuat anak-anak nggak malu menyambut atau bicara di depan siapapun, gimana ya? Anak saya kan tamu saja untuk nyalamin atau menyapa malu. Bagaimana nanti dia bicara di luar sana ya? Itu waktu di tahap yang pertama, rasa Awal aman. Sekali. Oh, Rasa terkait aman. dengan rasa aman. Rasa aman itu seperti anak kita itu merasa aman dengan kita. Bagaimana kita pastikan bahwa dia itu aman dengan siapapun? Untuk itu kita harus jelaskan. Nanti ya, sore ada tamu kita datang, ini bapaknya seperti ini. Jadi harus ada deskripsi. Iya. Jadi kita perkenalkan sejak dari awal. Pemberitahuan Awal sehingga anak itu akan menyusun bagaimana strategi supaya apa yang akan dia lakukan saat dek kenalan, ini teman papa, ini teman bunda, kenalan. Tapi bukan seperti itu yang terjadi selama ini. Yang ada Bunda Nuning apa tuh? Dia malu-malu. Jadi akhirnya sudah direndahkan martabat anak itu di depan orang semua. Dan itu yang kemudian di pertemuan arisan, di pertemuan pengajian, memang dia malu-malu. Jadi salah lagi diksi yang dipilih oleh jadi ayah akhirnya ibu ya. anak itu akan mengasosiasikan diri dia adalah pemalu. Jadi tidak percaya. Padahal malu itu hanya kepada Allah karena dia tidak sholat. Iya. Itu yang penggunaan istilah yang tidak tepat. Nah, itu yang kemudian ayahanda dan bunda untuk itu jaga mulut dan jaga tangan untuk jangan memastikan kepercayaan diri atau harga diri anak berkurang. Runtuh. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, tapi ingin saya tekankan terkait dengan aspek nilai positif ini adalah bagaimana kita mendorong anak kita selalu mengecek emosi dia, mengecek emosi yang diinginkan adalah emojinya yang selalu menggembirakan orang melihat atau mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perilaku anak yang proporsional yang kita perkenalkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan anak kita belajar bertanggung jawab. Dengan dia bertanggung jawab, insya Allah dia akan dipercaya oleh siapapun. Lalu yang selanjutnya adalah dia selalu menghargai, menyayangi temannya. Dengan dia selalu menyayangi, menghargai temannya, dengan berbagai perilaku temannya, itu urusan temannya. Tapi dia selalu dalam posisi selalu menghargai, menghormati, tanpa ada hal-hal yang kemudian itu menjadi tuntutan. Tidak perlu. Dan ini yang kemudian kita harus latih. Untuk itu ayahanda dan bunda, kalau kita menemukan ada nilai-nilai negatif pada diri anak kita, segera koreksi. Dan cara mengoreksinya, kalau ayah yang mengetahui, hanya ayah dan anak kita. Gak usah ibu kita, tahu. Ibu tidak perlu tahu. Dan kalau kakek mengetahui ada nilai negatif dari cucu kita, segera kita koreksi. Supaya cucu kita mengetahui langsung dari orang yang sangat menyayangi dia, bukan dari orang
yang membenci dia. Ini menjadi penting. Kalau paman mengetahui langsung, Pak RT mengetahui langsung. Jadi anak itu butuh dikritik, tapi juga anak butuh bintang juga. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita berbagi ini diberi berkah dari Allah, dan ayahanda dan bunda selama ini yang sudah baik dengan anak-anak kita, semoga mendapatkan cahaya dari Allah yang sudah lembut juga akan semakin lembut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwan akhwat, kalau sholat 5 kali sehari tadi Dr. Hamid bilang mengingatkan anak juga 5 kali sehari paling sedikit, tetapi itu juga nggak sebentar, 3 tahun lumayan ya. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang baik, yang nggak egois, yang nggak mementingkan diri sendiri, tetapi juga bisa menghargai teman. Dan jangan pernah lelah dan jangan pernah merasa bosan untuk selalu mengingatkan anak-anak kita. Terima kasih Dr. Hamid, dan untuk semua yang menyimak, mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu kita untuk berbagi apapun juga agar anak-anak tumbuh dengan baik sebagaimana yang kita dambakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.